Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek muda Manchester United Brandon Williams resmi pindah ke klub sekarang diperkuat Elkan Bagot, yakni Ipswich Town, Kamis 24 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Manchester United melepas Brandon Williams dengan status pinjaman. Kabarnya Ipswich Town punya opsi untuk membelinya secara permanen. Pihak Ipswich Town juga sudah merilis pernyataan terkait transfer Brandon Williams dari Manchester United. Ia jadi perekrutan kelima Ipswich Town pada musim panas 2023 ini. Brandon Williams senang-senang saja bergabung dengan Ipswich Town. Ia berharap kedepannya ia bisa mendapatkan bermain secara reguler. Performa Mason Mount di Manchester United di laga-laga awal dipertanyakan. Mungkinkah sang pemain butuh waktu atau justru investasi bodong? Kalau dilihat dari dua laga awal saja, tentu terlalu cepat menyimpulkan Mason Mount adalah investasi bodong. Toh persoalan terbesar orang-orang khawatir dengan penampilannya dipengaruhi dua hal yang disebutkan tersebut. Pertama, soal harganya. Kedua, nomor punggung yang dikenakannya. Ekspektasi yang disematkan orang-orang jadi kelewat tinggi. Padahal Mason Mount sendiri diakui oleh para penggemar Chelsea pemain yang luar biasa. Meski begitu, bukan berarti Mason Mount dipastikan membaik seiring berjalannya waktu. Melihat sebaik apa performa Mason Mount bakal sekarang sangat terkait dengan sistem tim. Selama Mason Mount cepat beradaptasi, maka permainannya akan semakin enak dilihat. Ambil saja contoh dua laga awal Mason Mount yang dipasangkan sebagai double pivot bersama Casemiro. Tampak kagok, dirinya memang jarang dipasangkan sedalam itu. Imbasnya ke Casemiro, Mason Mount yang terbiasa naik, membuat mantan pemain Real Madrid itu kelimpungan menjaga lini tengah Manchester United seorang diri. Tentu saja masalah sistem tidak hanya bergantung Mason Mount, tetapi juga ada andil dari Erik ten Hag selaku manajer. Kalau sang manajer gagal menemukan formula yang tepat, Mason Mount bakal begini-begini terus. Kemungkinan terburuknya, Mason Mount bisa menjadi berakhir seperti Donny van de Beek, pemain yang terbilang lumayan, tetapi tidak berguna di dalam sistem Manchester United. Elkan Bagot mendapatkan kesempatan berharga untuk mencuri ilmu dari penggawa tim berjuluk Setan Merah, yaitu Brandon Williams. Brandon Williams akan menjadi rekan satu tim Elkan Bagot di skuad Ipswich Town. Hal itu akan menjadi kesempatan yang sangat amat berharga bagi bek andalan Sintayong tersebut. Betapa tidak, Williams sudah mengantongi caps di kompetisi-kompetisi bergengsi dari mulai Liga Inggris, Liga Champions, hingga Liga Eropa. Elkan Bagot bisa mencuri ilmu dari jebolan asli Akademi Manchester United tersebut. Brandon Williams sendiri berusia 2 tahun lebih tua dari Elkan. Williams sudah menularkan ilmu dan pengalamannya, terlebih keduanya sama-sama berposisi di lini belakang. Kendati demikian, situasi Elkan Bagot di skuad Ipswich Town masih menggantung. Pasalnya, manajemen klub sempat berniat untuk kembali meminjamkan bek jangkung tersebut ke klub lain pada musim ini. Manchester United berpotensi mendapatkan tambahan winger di musim panas ini. Setan Merah ditawari kesempatan untuk memboyong Jeremy Pino dari Villarreal. United Movietier melaporkan bahwa Jeremy Pino berpotensi pindah ke klub di musim panas ini. Sang winger diupayakan untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Pino saat ini sedang mencari klub baru untuk karirnya. Sang winger dilaporkan ingin pindah ke klub yang lebih besar agar ia bisa mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Manchester United dianggap klub yang tepat untuk perkembangan sang winger. Itulah mengapa sang agen mencoba menawarkan sang pemain ke manajemen Setan Merah.
Namun laporan yang beredar di Inggris menyebut bahwa MU kurang berminat untuk merekrut sang winger. Ini disebabkan MU sudah punya stok winger yang melimpah, sehingga mereka masih belum perlu mendatangkan winger baru di tim mereka. Selain itu, MU juga punya kebutuhan lain yang lebih mendesak. Jika ada transfer ini kemungkinan tidak akan jadi kenyataan. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan sudah memiliki solusi atas absennya Mason Mount di timnya. Ia dikabarkan akan mengorbitkan satu pemain muda untuk menggantikan sang playmaker. Erik ten Hag dilaporkan ingin menjajal Hannibal Mejbri untuk menggantikan Mason Mount. Ini disebabkan sang gelandang bermain dengan apik di pramusim. Jadi Erik ten Hag terkesan dengan sang pemain. Ia menilai Mejbri layak diberikan kesempatan untuk unjuk gigi di laga kompetitif. Jadi ia ingin memanfaatkan momen ini untuk menguji sang gelandang muda. Laporan tersebut mengklaim bahwa Mejbri sudah dipersiapkan untuk bermain di laga kontra Nottingham ini. Sang gelandang tidak turun di pertandingan EFL Cup bersama tim U21 MU di awal pekan kemarin. Pasalnya ia diminta ikut latihan dengan tim utama MU. Ia sudah sepekan penuh berlatih dan ia dikabarkan siap untuk bermain di laga ini. Premier League Manchester United dilaporkan tidak main-main dalam perburuan Odysseas Vlachodimos. Setan Merah dilaporkan sudah mengajukan tawaran pertama untuk kiper Benfica tersebut. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United baru-baru ini mengontak Benfica untuk transfer sang kiper. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang kiper. Pihak Benfica dilaporkan membuka diri untuk tawaran yang masuk. MU dikabarkan menawar sang kiper di angka 15 juta euro. Dan pihak Benfica dilaporkan tertarik dengan tawaran Setan Merah tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU juga sudah membuka pembicaraan dengan Vlachodimos untuk pindah ke Old Trafford. Sang kiper dikabarkan antusias ketika tahu MU berminat padanya, karena ia menilai ini kesempatan yang bagus untuk perkembangan karirnya. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membela Setan Merah hingga tahun 2025 mendatang. Spekulasi masa depan Jonny Evans akan segera berakhir. Sang bek dilaporkan akan segera membela kembali Manchester United. Menurut laporan The Telegraph, manajemen Manchester United dan agen Jonny Evans sudah berbicara sejak beberapa pekan yang lalu. Setelah proses negosiasi yang cukup panjang, Jonny Evans dilaporkan bersedia bertahan di MU. Ia akan memperkuat MU untuk 1 tahun ke depan. Saat ini kedua pihak sedang membereskan detail kontrak. Dalam waktu dekat ini, Jonny Evans dilaporkan akan disahkan sebagai pemain baru MU. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag memutuskan untuk mempermanenkan Evans setelah ia dibuat terkesan dengan sang bek. Ia menilai sang bek menunjukkan performa yang oke di sesi latihan. Ia juga memiliki pengaruh positif di ruang ganti MU. Alhasil, Erik ten Hag menilai sang bek harus dipermanenkan untuk memperkuat lini pertahanan MU. Ada rumor baru beredar seputar perburuan striker Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan akan mencoba mendatangkan Marcos Leonardo dari Santos. Menurut La Gazzetta dello Sport, Manchester United kesemsem dengan Leonardo berkat ketajamannya. Ia pertama kali dipromosikan ke tim utama Santos saat berusia 17 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat, ia menjadi andalan di lini serang raksasa Brazil itu. Musim ini saja, ia berhasil mengemas 16 gol dan 4 assist dari 32 penampilan untuk Santos. Jadi MU menilai sang striker punya potensi yang besar. Menurut laporan tersebut, Leonardo saat ini memang sudah ambil ancang-ancang pindah ke Eropa. Namun tujuan utamanya bukan Manchester United. Ia dikabarkan bakal bergabung dengan AS Roma. Namun pihak Ilupi dikabarkan masih belum mencapai kata sepakat dengan Santos terkait transfer sang striker. MU melihat situasi ini sebagai peluang sehingga mereka kini mencoba untuk membajak transfer sang striker sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup.
Sebuah pembelaan diberikan Dani Murphy kepada Casemiro. Ia yakin gelandang bertahan Manchester United itu akan segera bangkit dari keterpurukan yang ia alami. Murphy meyakini bahwa Casemiro akan segera bangkit dari keterpurukan. Ia menilai sang gelandang telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan sebagai gelandang bertahan top. Namun Dani Murphy menilai Ten Hag harus membantu Casemiro. Ia menilai sang gelandang tidak bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan sendirian, di mana pemain asal Brazil itu butuh sosok yang bisa mendampinginya di lini tengah. Peluang Manchester United untuk merekrut Sofyan Amrabat terbuka lebar. Harga sang gelandang terus turun. Akan tetapi pihak Setan Merah tidak kunjung mengajukan tawaran resmi kepada Fiorentina. Fiorentina menyadari bahwa ada banyak minat pada Sofyan Amrabat. La Viola pun membuka pintu lebar-lebar bagi klub yang ingin mendekati Amrabat. Bahkan mereka terus menurunkan harga jual sang pemain. Awalnya Fiorentina memasang bandrol 40 juta euro untuk transfer mantan pemain Hellas Verona tersebut. Namun Fiorentina sempat menurunkan harga hingga 30 juta euro. Paling terbaru, dikutip dari Express, harga Amrabat diturunkan secara signifikan. Kini harga jual gelandang 27 tahun hanya 25 juta euro. Amrabat sama sekali belum bermain untuk Fiorentina pada musim 2023-2024. Bahkan dia tidak terlibat dalam beberapa laga pramusim yang dimainkan. Paling baru, Amrabat disebut telah berlatih terpisah dari tim utama.